Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sekarang, kita akan membahas kisah Sunan Ampel dan strategi dalam berdakwah. Namun, sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, share, and comment. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung channel kami. Nama Sunan Ampel sudah tak asing lagi di telinga kita. Sangat dikenal karena menjadi salah satu wali songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya wali songo yang tidak lahir di Indonesia karena beliau ini lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Champa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal memiliki berbagai macam cara dalam berdakwah dan semuanya ini penuh dengan strategi yang cerdas, sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan berdakwahnya di Pulau Jawa bisa dikatakan sukses. Ada banyak peninggalan dari beliau yang bisa kita jumpai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikannya bersama dengan Raden Patah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang bisa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan karena jika melihat dari silsilahnya, sosok ini adalah anak dari putri Raja Champa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya yaitu Adi Musalda dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kalinya. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmat Khan I atau Adi Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Qasim yang bisa disebut Sunan Derajat, Siti Syar'iyah, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasyah, istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burerah. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di kerajaan Majapahit. Untuk saat itu, kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta.
Kondisi itu membuat kerajaan yang carut marut, sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta, sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas, karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Beberapa cara berdakwah Sunan Ampel yaitu: yang pertama, 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa, yakni Mohdimo. Mohdimo dalam bahasa Jawa memiliki arti emoh yang berarti tidak mau, dan limo yang artinya 5. Arti dari Mohdimo ini yaitu: moh main artinya tidak berjudi, moh ngombe artinya tidak mabuk, moh maling artinya tidak mencuri, moh madat artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan, moh madon yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Salah satu tradisi seperti sambung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. Yang kedua, mengubah nama sungai. Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah. Caranya yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata sholat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musondah juga diganti dengan nama danggar yang terdengar mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan inilah Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Yang keempat, menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara berdakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi, beliau akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan bakar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk.
Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Yang kelima, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Soroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Adapun beberapa fakta dari Sunan Ampel diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Muhdimu oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki sebuah filosofi dalam berdakwah yang tujuannya untuk memperbaiki dan merubah moral masyarakat agar menjadi lebih baik. Ajaran Muhdimu tersebut disambut dengan baik oleh Prabu Brawijaya. Bahkan dia menganggap ajaran agama Islam adalah yang mulia. Ajaran Muhdimu tersebut hingga kini masih menjadi ajaran yang dipegang umat muslim. Ajaran tersebut sekarang lebih dikenal dengan 5M. Yang kedua, sumur bersejarah. Di sekitaran komplek Masjid Ampel terdapat sumur bersejarah yang dipercayai bahwa dalam sumur tersebut terdapat air yang menyerupai air Zam-Zam di Mekah dan memiliki banyak khasiat, sehingga banyak pengunjung yang membawa pulang air tersebut. Yang ketiga, lokasi makam berada dekat dengan masjid tertua ketiga. Pada tahun 1481, Sunan Ampel diperkirakan meninggal dunia di Demak, kemudian dimakamkan di sebelah barat masjid tertua ketiga di Indonesia yang dibangun sekitar tahun 1421 Masehi di dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Bentuk masjid ini memiliki nuansa Arab dan arsitektur Jawa kuno yang kental. Itulah kisah strategi berdakwah Sunan Ampel yang salah satunya melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan fakta menarik tentang Sunan Ampel. Semoga kita yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Sunan Ampel, dan semoga yang menonton video ini dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.